Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, wabil khusus sahabat kami Bapak Wakil Bupati Bapak Ridho Suganda, yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Dan juga kepada Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kunya, semua yang hadir, baik yang mendengar, yang hadir di dalam tempat ini maupun yang berada di dalam rumah, insyaallah Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan rezekinya, diangkat penyakitnya, yang belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya, yang punya hutang dilunasin hutangnya. Jodoh mah hutang, aminnya kenceng. Hadirinul hadirat rahimakumullah, hamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Rasulullah labbaik ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa ala ali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini telah masuk di tanggal 14 Rabiul Awal. Tadi maghrib berubah tanggal, kalau di Islam
maghrib itu berubah tanggal, berarti hari ini telah masuk tanggal 14 Rabiul Awal. Allah masih berikan kita penuh dalam naungan nikmat yang utama, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur panjang. Alhamdulillah sampai detik ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi Bapak Wakil Bupati bilang, alhamdulillah orang desa Parakan standar Covid-nya dijalani, jaraknya 1,5 meter. Tapi alhamdulillah Bapak Wakil Bupati senang sekali ngelihat dempet begini. Coronanya betul betul kan, kalau coronanya ada kan nggak mungkin acara begini, betul kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah acara ini corona diangkat oleh Allah. Sekarang mau nyari rezeki susah, betul, mau kerja di PHK. Sekarang alhamdulillah tadi beliau juga mengatakan Kuningan sudah masuk ke zona orange, bukan merah lagi, bukan orange apa merah, bukan merah lagi, bukan, benar. Alhamdulillah, kita tunggu sampai hijau, kita tunggu sampai hijau. Kalau hijau kan rezeki enak aja. Ini acara maulid seperti ini salah satunya penolak bala. Bapak ibu kumpul di sini ngapain? Nyari berkat, Bib. Ada yang begitu? Ada. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau mengatakan, setiap perayaan maulid di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tertera salah satu firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Ini kita duduk lagi tasyakuran kita. Tasyakuran buat siapa? Buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak kebayang ibu sama bapak anak ulang tahun bikin tasyakurannya begini, mungkin apa enggak? Buang-buang duit, Bib. Mendingan beli beras. Betul. Betul. Tapi kenapa buat Nabi kita ridho sekali ngeluarin rezekinya? Ada yang 20.000, ada yang 10.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang sampai 1 juta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka yang berjuang untuk menyisihkan hartanya untuk acara maulid seperti ini, mudah-mudahan Allah ganti dengan ribuan kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Bu, Pak, acara maulid kayak gini kan kita merayakan kelahiran Nabi. Betul. Udah kenal belum siapa nabinya? Cicing wae. Udah kenal nabinya belum? Udah kenal di mana lu? Main kenal aja. Sedikit, Bib, sudah kenal Nabi Muhammad yang kita tahu mah tampan, Bib. Ganteng luar biasa, sampai di dalam kitab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau menceritakan tentang ketampanan Nabi Yusuf. Kenal Nabi Yusuf? Sok lu main kenal aja. Nabi Yusuf kita tahu betul ketampanannya sampai membuat Zulaiha memenjarakan Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Saking tampannya. Bukan hanya sekedar itu, perempuan-perempuan dikasih apel sama pisau. Begitu Nabi Yusuf dikeluarin, tanpa disengaja perempuan tersebut mengiris daripada jari jemarinya sampai terpotong, nggak berasa karena ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Sampai Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau bersumpah, wallahi dari 10 ketampanan Nabi yang diturunin cuma 1, Nabi Allah Yusuf. Jika
kita semua yang hadir di dalam tempat ini, laki, perempuan, anak, masih pokoknya yang kecil pun, jika dikasih pisau dengan apelnya, mereka tidak lagi mengiris daripada jarinya, melainkan mereka membelah dadanya, menyayat-nyayat hatinya karena ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita kenal Nabi itu tampan, matanya, bulu matanya lentik, betul ya, matanya bundar, hidungnya saya ngomong pesek ntar salah. Kalau ngomongin hidung agak sensitif Pak Bu, bener-bener. Apalagi sekarang bagi masih gencarnya pakai masker. Saya kesian yang hidung mancung, saya sama wabuk aman. Pakai masker rongganya masih ada, udara dari luar masih kita bisa hirup. Yang pesek, udah pesek pakai masker ketendet hidungnya, napas mengap. Begitu dibuka masker muka biru, kan nggak lucu juga. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita. Loh, kalau buat kesehatan Nabi udah ngajarin kita kok. Sehari satu hari satu malam kita main air berapa kali? 5 tanpa mandi. Betul. Ambil wudhu setiap salat, ambil wudhu. Kenapa? Makanya Nabi mengatakan dawam wudhu, jangan sampai lepas wudhu. Kenapa? Karena ini salah satunya. Allah ngejaga kita tuh di dalam apa yang dikatakan oleh Nabi, ingin ngebersihin kita. Sekarang saya pengen kenalin dulu. Kalau kita ceritakan Nabi, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam kitabnya, jika dunia ini adalah kertas, lautan adalah tinta, maka tidak akan pernah cukup untuk mencatat kebaikan dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ngobrol cuma sejam nggak cukup, lebih baik kita tutup sama doa sekarang. Setuju nggak? Doa dah. Emang nggak pada dingin? Lapar nggak? Gua lapar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengenal Nabi, Allah Subhanahu wa taala udah ngenalin kita dulu, ngasih tahu, ada warning, pemberitahuan. Dan ini hati-hati, jangan asal mencerna firman Allah tanpa tafsir dari orang-orang yang terpercaya untuk mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi baca ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Setiap kita baca rawi ini kita baca, betul. Saat ini dibaca, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya? Akan datang seorang makhluk yang sama seperti golongan kalian, wahai manusia. Nih, Nabi itu Nabi bukan malaikat, hadirin, bukan. Nabi ini manusia yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia. Tapi di sini ada yang salah mentafsirkan. Loh, ya udah kalau Nabi manusia, dia buat apa kita memuliakannya? Ya udah, cukup Allah mengagungkan, cukup Allah memuliakan, kita mau ngapain lagi? Kayak begini nih, capek lah. Yang baca maulid gua, yang ngeluarin duit gua, yang ngasih makan gua, lu yang repot. Tatkala saat yang dikatakan hal tersebut, kalau dikatakan Nabi sama manusia dengan kita, mau terima apa enggak? Terima enggak Nabi sama kita sebagai manusia? Terima, tapi ada bedanya enggak? Beda luar biasa. Nabi makan enggak? Kita? Baik, itu masalah zahir. Benar? Nabi istirahat enggak? Kita? Nabi ibadah 23 jam, kita ibadah berapa jam? Setengah jam, nggak sampai 1 jam. Ini beda. Sekarang saya mau tanya lagi, ibu cinta nggak sama bapak? Lu jangan malu-malu loh. Ibu cinta nggak sama bapak? Enggak. Pak,
cinta sama ibu, Pak. Cicing wae. Bapaknya malu-malu gitu, mukanya ngeping-ngeping. Pak, saya tanya sekali lagi, cinta nggak sama ibu? Tapi saya yakin cintanya bapak ke ibu, cintanya ibu ke bapak nggak seperti baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu riwayat Nabi kalau pipis malam ditaruh di bejana. Ini yang bikin kita beda nih dengan Nabi nih. Simak baik-baik nih. Ini Sahih Imam Bukhari ini, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi. Ini jelas, hadisnya jelas luar biasa. Nabi kalau pipis itu setiap malam taruh di bawah tempat tidur. Setiap malam tuh di bejana taruh di bawah tempat tidur. Pagi Nabi buang. Satu hari pagi lupa, Nabi nggak buang. Nabi ngajar, begitu selesai ngajar Nabi pulang dicari, kemana bejananya? Udah nggak ada di tempatnya. Ditanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ngelihat nggak bejana di bawah tempat tidur? Ya Rasulullah, aku nggak ngelihat. Istrinya Nabi. Coba ya Rasulullah, coba ditanya ke Ummu Yusuf. Ummu Yusuf ini khadim, pembantunya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf, ngelihat gak bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Kemana? Sebentar ya Rasulullah. Diambil bejananya. Ini ya Rasulullah. Isinya mana? Isinya, tahu kan isinya apa? Pipis Nabi. Pipis Nabi. Nabi itu biasa naruh, pagi dibuang. Ini datang cuman bejananya doang, pipisnya udah nggak ada. Ditanya pipisnya kemana? Ada di sini ya Rasulullah. Diminum oleh Ummu Yusuf. Nabi terus mengatakan, hei Ummu Yusuf, haram, murtad, engkau ahli neraka. Enggak, Nabi mengatakan apa? Wahai Ummu Yusuf, sampai engkau datang ajal tidak akan terkena penyakit sedikit pun kecuali sakratul maut. Pipis Nabi jadi obat pipis elu. Siapa yang mau minum? Betul? Mau terus ini? Nah, kita beda sama Nabi, masih mau tahu nggak nih? Satu lagi, Nabi kalau buang air besar, Nabi ke belakang rumah, bumi terbuka, kotoran Nabi dimakan bumi. Kotoran lu siapa yang makan? Lele. Betul, betul. Lele juga nggak enak, kata lele juga. Beda nggak kita sama Nabi? Beda. Ada lagi, Nabi tidur sebelum duhur, setengah jam sebelum duhur Nabi tidur, madhabnya kiblat. Madhab kiblat, miring tangannya ini dijadikan bantal. Ini sunnah. Bapak ibu kalau setengah jam lagi mau duhur, baringin, tidur istirahat, tangannya jadiin bantal. Madhabnya ke kiblat, persis kayak jenazah. Jenazah kalau ditaruh liang lahat, miring kan ya, madhabnya kemana? Nggak ada yang berdiri kan? Kali parakan ada yang berdiri, tidur nyamping madhab kiblat. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi tertidur, Allahumma, perutnya Nabi kebuka, keringatnya Nabi netes, banjir keringat Nabi. Saudara Nabi ambil botol, ditadangin keringatnya Nabi. Nabi kebangun, diambil botolnya. Wahai saudaraku, ngapain? Ya Rasulullah, aku minta keringatmu. Untuk apa? Untuk jadi wewangian saat aku ibadah berjumpa dengan Allah. Keringat Nabi minyak wangi, keringat elu apek bina asem. Beda nggak kita sama Nabi? Masih mau tahu lagi? Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengajar, tiba-tiba Nabi ngedaham. Tangan sahabat langsung nyodorin di hadapan Nabi. Kenapa? Ngarep ludahnya Nabi, taruh di tangan sahabat. Siapa yang duluan, itu yang ditaruh ludahnya. Setelah ditaruh ludah Nabi, disapu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu ludah Nabi. Ludah lu siapa yang mau nangkep? Beda nggak kita sama Nabi? Udah banyak belum? Masih belum cukup? Masih belum cukup? Saat dimana setelah perang Badar, setelah perang Badar apa nama perangnya? Setelah perang Badar, perang apa? Uhud. Saat perang Uhud, Islam saat itu Nabi SAW bersama pasukan menang atau kalah?
Disitulah letak di mana orang yang tidak mengikuti anjuran Nabi pasti akan celaka. Para pemanah yang ada di atas Uhud, beliau dikatakan jangan turun, tunggu perintahku. Saat umat Islam sudah benar-benar hampir menang, Khalid ibn al-Walid melihat dari kejauhan pemanah yang ada di atas bukit Uhud turun tanpa perintah dari Nabi. Hanya ada beberapa orang, di dalam sejarah kurang lebih ada 8 orang di atas bukit Uhud. Semua turun, hiporia, gembira, disangka umat Islam sudah menang. Khalid ibn al-Walid saat itu sebelum menjadi orang muslim, beliau mengelilingi bukit Uhud tersebut, dipukul betul-betul umat Islam. Disitulah letak wajah Nabi berlumuran darah, pelipisnya tergores daripada anak panah, gigi rahang belakang pecah dan putus, pipi Nabi tertembus anak panah, wajah berlumuran dengan darah. Para sahabat khawatir dalam keadaan tersebut. Saat gimana ngelihat keadaan Nabi? Satu sahabat Nabi, Sayyidina Mu'adz ibn Jabal, beliau melihat keadaan, semua terdiam melihat keadaan Nabi. Mu'adz memberanikan diri, ya Rasulullah, bolehkah aku bersihkan daripada darah yang ada di wajahmu? Silahkan wahai Mu'adz. Dia ambil daripada sorbannya, ngelihat kotor, jubahnya kotor, tangannya penuh dengan darah. Saat itu dia kembali lagi kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, semua yang ada di jasadku ini kotor, yang bersih cuma lidahku, boleh nggak aku bersihkan dengan lidahku? Silahkan, kata Nabi. Dijilat oleh Sayyidina Mu'adz, ditelan, ditaruh di dalam mulutnya. Darah Nabi ditelan, ditaruh di dalam mulut, sampai dikatakan, ya Mu'adz, buang, muntahkan. Mu'adz enggak dengar apa kata Nabi. Sahabat tegang saat itu, disuruh muntahin, enggak mau. 2 pelanggaran. Satu, yang dikatakan apa yang keluar suatu perintah dari Nabi wajib hukumnya untuk ditaati. Yang kedua, Mu'adz menjawab wallahi. Nah, di sini nih orang bersumpah, saat dimana sumpah tersebut itu adalah yang dilanggar, yang diwajibkan, dosanya double 2 kali. Sahabat mencekam. Sayyidina Umar udah ingin cabut pedang, pengen tebas daripada Sayyidina Mu'adz. Dan di saat itu apa kata Mu'adz? Ditelan sama Mu'adz setelah mengucapkan wallahi, tidak akan aku muntahkan ya Rasulullah. Ditelan oleh Mu'adz. Apa jawaban dari Rasulullah? Terdiam seluruhnya. Nabi menunduk, semua mencekam. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Hei para sahabatku, jika kalian ingin melihat penghuni surga, pandanglah Mu'adz ibn Jabal. Meminum darah Nabi dijadikan suatu posisi yang ditetapkan oleh Nabi, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu. Darah Nabi bisa bikin kita masuk surga. Darah lu siapa yang mau sedot? Betul? Kalau bilang perbedaan, banyak perbedaan kita dengan Nabi. Tambah-tambah Nabi terima wahyu. Betul? Nabi terima, kita punya anak nama Wahyu. Itu yang bikin kita beda sama Nabi. Sekarang saya mau tanya lagi, kita pernah nggak makan, nggak minum 7 hari 7 malam? Pernah? Kemarin PSBB waktu lockdown, kan semua nggak boleh kerja tuh, cicing wae di rumah tuh. Bapak tiap-tiap pagi cuman kopi nih, kopi segelas, rokok nggak tahu berapa bungkus, tinggal di pojokan rumah, liar aing liar. Betul Pak, betul. Pura-pura nggak ada wabub aja ya, pura-pura, ntar wabub puyeng. Kebayang nggak saat itu dimana Allah Subhanahu Wa Taala bukan tutup rezeki kita, tapi ditetesin sedikit sedikit sedikit, puyengnya luar biasa. Betul?
Saya mau tanya, bapak ibu makan nasi atau makan duit? Hah? Makan nasi makan duit? Saat itu saya mau tanya, bulan Maret, April, Mei, saya mau tanya, sarapan masih nggak? Siang masih makan? Sore masih nyemil? Malam masih makan? Lu pusingnya di mana? Hidup lo makan mulu. Lah kebayangkan tuh, makan terus kenapa yang dipusing? Nggak punya duit, Habib. Berarti kan kita makan duit, Bib, beli beras kan pakai duit, betul? Berasa, Bib, kita nih nyari duit mati-matian. Kalau nggak punya duit berasa pengen mati, Bib, betul? Karena keyakinan kita kurang kepada Allah. Ini tahadutsan binikmah. Saya mau cerita sedikit biar Bapak Wakil Bupati juga tahu. Saat waktu lockdown, jadwal kosong, semua batal, betul nggak? Pasaran turun, panggung nggak boleh, ada yang khitan, di khitan aja nggak boleh bikin acara. Jadwal Habib minta maaf mesti batal, nggak boleh ada acara. 74 jadwal hilang, Pak. Liar aing liar. Terus ini, lo kalau ceritain diri gue susah senang amat kayaknya lo. Begitu saatnya lockdown, ya Allah Pak, alhamdulillah orang pada pusing kurus, ada yang mati, ada yang bunuh diri, betul? Alhamdulillah Rifki naik 17 kilo. Apa yang mau dipusingin? Alhamdulillah teman-teman hijrah dari Bikers Ngaji Community ngaji tiap hari ada yang bawa singkong, ada yang bawa tahu, ada yang bawa beras, ada yang bawa telur, ampe kita bagi ke tetangga. Berkah nggak hidup? Loh, janji Allah, setiap orang yang sujud kepada Allah, nggak mungkin Allah tinggal diam. Kemarin kan baru sedikit ujian bagi yang ibadah, bagi yang, nah kalau yang nggak ibadah, azab baru di dunia, belum di akhirat. Nih bedanya, yang namanya ujian sama azab, biar bapak sama ibu tuh gak tahu. Kalau anak sekolah SD ada kenaikan kelas, betul? Mau naik kelas ada ujiannya, betul nggak? Jika ini anak nilainya baik, rapotnya bagus, betul? Nilainya bagus, naik kelas. Kalau ini anak nilainya nggak bagus, belajar enggak, tahu-tahu dapat rapot nilainya jelek apa bagus? Naik kelas atau tinggal kelas? Tinggal kelas. Ada juga orang yang namanya setiap dia ibadah sama yang enggak. Ada anak enggak sekolah, ada enggak ujiannya? Lo gimana mau ujian, sekolah juga enggak? Kan begitu? Sama orang hidup di dunia juga begitu. Kalau ibadah, jika satu teguran dari Allah itu ujian. Kayak kemarin, ini corona ujian buat kita. Nah kalau yang nggak ibadah, azab. Ada yang nggak ibadah. Aduh Bib, saya lagi diuji sama Allah. Ujiannya dari mana Pak Ul? Dari mana ujiannya? Sholat kagak, ngaji kagak, toto bilang ujian. Yang begini nih, Kiai, Ustadz, ulama setempat, tolong didik masyarakat biar cerdas. Azab sama ujian dibedain. Salah doa juga bisa kita. Kadang doa mintakan, ya Allah berikan hamba kesabaran, betul? Minta ditambah sabarnya. Mau ditambah sabarnya, besok diuji lagi loh sama Allah. Lah minta ditambahin sabar, ya Allah tambahkan hamba kesabaran, diuji lagi besok. Sabarnya sampai di mana? Nah salah doanya kita yang salah. Ingat sahabat Nabi ada juga yang salah doa. Saat 3 bulan gak ngelihat sahabat Nabi, biasa sholat di belakang Nabi, tahu-tahu Nabi ngelihat udah gak pernah ada. Ditanya, kemana Fulan ibn Fulan? Oh sakit ya Rasulullah, badannya kurus kering kayak Rifki no. Diliatin sama Nabi, ngelihat betul tinggal kulit sama tulang. Begitu ditanya sakit apa, nggak tahu ya Rasulullah. Ada apa? Apakah engkau salah di dalam doa? Mungkin ya Rasulullah, tapi doaku aku meminta kepada Allah, ya Allah, jika engkau harus azab aku di akhirat, jangan azab aku di dunia, biar aku di akhirat sudah tidak diazab lagi. Salah doanya kata Nabi. Siapa yang berani azabnya Allah? Jangan main-main sama azabnya Allah. Gak akan ada yang kuat. Banjir bandang pusing kita, betul? Rumah kebakaran itu juga luar biasa.
Makanya Nabi mengatakan, ajarin kita nih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina. Itu doanya, minta kebaikan, keselamatan dunia sampai akhirat. Siapa yang berani minta diazab? Dan dalam momen maulid seperti ini, yuk kita introspeksi diri kita dong. Sudah sejauh mana kita ibadah kepada Allah? Salatnya udah bener apa belum? Madhab kiblat apa madhab timur? Kalau lagi nggak punya duit, benar kiblatnya. Kalau lagi ada duit, ke timur kiblatnya. Betul? Betul? Iman manusia kadang naik, kadang turun. Kapan iman naik? Suami selingkuh, iman naik tuh. Betul? Istri ngerongrong, iman naik. Kontrakan udah mau habis, motor mau ditarik leasing, iman naik luar biasa. Sholat duha 20 rakaat juga jadi. Betul. Sholat tengah malam sampai jidat pindah ke belakang, saking butuhnya sama Allah. Luar biasa hamba Allah. Tapi Allah baik, baiknya luar biasa. Tahu nih lagi main-main nih anak nih. Betul. Tapi dikasih nggak jalan keluar sama Allah? Dikasih. Kebayang kita yang ibadah aja dikasih sama Allah, jangankan kita yang ibadah, yang nggak ibadah nyembah Allah aja rezekinya lancar luar biasa. Gimana kita yang sujud? Makanya ibu sama bapak sinkron di dalam rumah tangga. Bapak keluar rumah nyari rezeki, ibu gelar sejadah sholat duha 8 rakaat aja, nggak usah lama-lama. Coba doanya sholat duha, ya Allah rezeki yang di atas, yang di bawah, yang jauh, Allah dipaksa untuk memberikan rezeki kepada hambanya. Ini kagak, suami kerja, istri TikTok. Geblek lu. Nah ibu-ibu sekarang mah genit-genit, pada punya Facebook. Subhanallah lu, suami kerja non lihat Facebook, status masak apa hari ini, ladek banget lu. Bapak, Pak, periksa handphone istrinya dong. Periksa, tanggung jawab lu bapak di akhirat lu. Jangan enak-enakan bapak enak ibadah, ibu main handphone mulu. Jual apa handphonenya? Bu, sayang nggak sama bapak? Harus sayang. Nabi ngajarin rumah tangga itu harus ada chemistry. Cielah, lu ngerti nggak lu? Yang namanya cinta berumah tangga kan wajib, betul. Kalau kata orang parakan, love is blind. Cielah, cie lu ngerti kagak? Cinta itu kotok, nggak kenal coklat, nggak kenal, sama semuanya. Yang namanya cinta kan ada pengorbanan, Bu, Pak. Betul. Ingat nggak bapak waktu mau ngelamar si Eneng? Bapak ngelamar si Eneng nyari duit, capek kan Pak? Sampai kaki lecet-lecet, betul? Ya Allah Pak, mau ngelamar si Eneng, jerih payah luar biasa, pengorbanan yang kita berikan karena cinta. Orang yang namanya mabok alkohol sebentaran sadar, habis dia sadar dia nggak tahu habis ngelakuin apa. Tapi kalau orang sudah mabuk cinta, sepanjang umurnya akan mabuk, tidak akan pernah sadar. Shallu ala Nabi Muhammad. Sekarang saya mau tanya, ibu tiap pagi bikinin bapak kopi nggak? Lu nggak ada yang jawab lu. Nggak bikinin kopi nggak? Bapak bikin sendiri. Betul Pak. Bapak memang laki-laki solehah. Istri sekarang mah galak-galak ya Pak ya. Bu dikit-dikit ngomong melotot-melotot matanya, colok matanya Pak. Ibu mau sorga, adanya kan sama suami Bu. Ibu nggak boleh galak-galak sama suami. Ibu jangankan melotot, teriak aja untuk suami nggak boleh. Pak nggak boleh. Ada tikus, nggak boleh. Pelan-pelan, bapak. Keburu digigit bapak tuh tikus. Pelan-pelan, merintah suami nggak boleh. Apalagi urusan sholat 5 waktu, sholat wajib.
suami diperintah sama istri, bapak ibu nih cuman ngomong, pak sholat pak, nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Itu udah haknya suami. Tegur, kasih suatu apa teguran boleh, yang asarnya udah mau habis, oh iya, tapi nggak boleh sholat, nggak pernah sholat, nggak boleh begitu, nggak boleh. Ibu sekarang galak-galak lu, makan anak singa kali ya. Bener-bener istri sekarang mah mendelik-mendelik. Alhamdulillah istri saya mah baik banget, saking baiknya nggak pernah minta duit. Tahu baik, tahu blow on. Lah saya mau tanya, istri bapak doyan duit? Doyan? Rayap dong. Bu, jangan bandingin cinta dengan harta. Nabi itu ditawarin gunung Uhud mau dijadiin emas. Nabi mau dibikin kaya. Hei Muhammad, kata malaikat Jibril, pilih umat apa pilih kaya? Apa pilihan Nabi? Aku memilih umatku, kata Nabi SAW. Harta dikesampingin, umat nomor satu. Kalau kita suami ada kaya sama suami miskin, waduh luar biasa, yang dicari yang kaya. Betul, kenapa? Memperbaiki kehidupan, Beb. Hidup terus-terusan begini nggak enak juga, Beb. Tapi nggak boleh begitu juga dong. Fadhal, silahkan. Hujan ya? Bu, Pak, ini hujan, masih mau lanjut? Nggak takut kisut? Nggak apa-apa, biarin Pak Wabubnya, biarin ngopi, biar duduk di atas. Yang penting kan juga ikutan ngaji ya. Mudah-mudahan Bapak Wabub kita besok jadi bupati, amin. Setuju emang? Lu pelan amat ngomongnya. Setuju nggak? Bohong lu ah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang namanya cinta itu harus ada pengorbanan. Bapak sama ibu cinta, harus ada pengorbanan. Ibu capek ngurusin anak, bapak capek mikirin anak dan keluarga. Ibu hamil 9 bulan, yang dipikirin saat waktu tes pack keluar positif, bapak mulai gendong anak di atas kepalanya. Betul nggak? Betul nggak Pak? Saya juga seorang bapak, Pak. Saya juga mikirin, begitu istri saya hamil, mikir tuh cari uang buat anak sekolah, buat gizi anak, buat kesehatan anak sampai dia kuliah. Orang tua itu bapak mikirin tuh sampai ntar dia kawin. Kalau ibu kan mikirinnya cuma sampai di 9 bulan sampai anak itu balik selesai. Yang selesainya siapa? Bapak. Ibu benar, seorang wanita memiliki surga di bawah telapak kakinya, betul? Betul ya? Telapak kaki ibu itu kan ada surga. Tapi jangan sombong, kunci surga ada sama suami, Bu. Ibu nggak bisa masuk surga kalau bukan karena suami, taat sama suami. Kayak kita juga cinta kepada Nabi, hormatin dong apa yang diminta oleh Nabi, jalanin dong yang diperintahin Nabi. Jangan cuma mau enaknya aja. Sekarang saya mau tanya, doa kita gimana? Setiap kali habis sholat, ya Allah banyakkan rezeki kita, betul? Minta dibanyakin rezeki. Nah kalau ditanya sama malaikat, buat apa tong? Mau jawab apa kita? Buat ibadah kepada Allah. Bohong. Buat kaya biar lupa sama Allah. Yang kedua, kita minta apa lagi? Panjang umur, betul? Nggak disebutin tuh panjang umur buat apa? Nggak disebutin kan? Panjang umur. Nah kalau dikasih panjang umur sama Allah, semua satu desa Parakan meninggal, lu doang sendiri mau ngapain? Betul nggak? Pakai kafan sendiri, mandi sendiri, masuk liang lahat sendiri, nguruk sendiri. Kan namanya jenazah PA. Semuanya serba sendiri. Minta sama Allah apa? Panjang umur dalam taat kepada Allah. Itu mintanya, jadi umur kita manfaat. Terus yang terakhir minta apa? Masuk sorga. Ya, ini nih yang ribet bukan main. Ibadah kagak, ngaji kagak, tahu-tahu minta sorga. Emang sorga punya bapak lo? Lah betul-betul saya ngomong benar-benar masih agak logat Betawi kasar, nggak apa-apa ya. Nah lu sendiri yang ngundang gua.
Yang namanya orang mau masuk surga, kenal nggak Abu Nawas? Tahu Abu Nawas? Tahu? Pernah dengar Abu Nawas? Ada orang, kita punya temen nih Pak, kalau banyak akalnya kita bilang, nih otak Abu Nawas nih orang nih. Betul ya? Banyak akalnya, cerdik. Abu Nawas adalah seorang wali bin auliyaillah. Seorang wali yang setiap doanya diterima oleh Allah. Setiap ada masalah, ada jalan keluarnya. Abu Nawas, doanya gimana? Ilastulil Firdausi a'la wala akwa naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambin azimi. Abu Nawas doanya, ya Allah, hamba sadar hamba nggak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah hamba takut masuk ke dalam neraka. Maka dari itu ya Allah, terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak ampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Ini Abu Nawas doanya. Baina maghrib wa isya yang dikerjain sama Abu Nawas, dari maghrib sampai isya enggak pernah lepas membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 15.000 kali sampai di zikirnya. Setiap Abu Nawas salat 1 rakaat khatam Al-Quran. Doanya Abu Nawas sadar nggak pantas masuk surga. Kita salat kagak, ngaji kagak, minta masuk surga, PA. Mintanya apa? Nih saya ajarin doa. Mau saya ajarin doa aja. Ya Allah, ikutin saya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan hati hamba selalu senang, dan izinkan hamba membuat senang orang lain. Amin. Selesai. Itu udah paling gampang doa. Kita dibikin senang sama orang, senang nggak? Tamu datang ke rumah, senang. Kita datang ke rumah tamu kita, senang nggak? Orang ngelihat kita, senang. Yang namanya orang senyumin kita, apa rasanya? Kita senang juga ke orang, pasti bakal Saat Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, senang nggak? Saat mati tersebut masukin ke dalam surga, senang apa enggak? Itu aja mintanya, nggak usah yang muluk-muluk. Minta sama Allah serba cukup. Jangan cuman minta surga, panjang umur, banyak harta. Buat apa? Mintanya yang cukup aja. Cukup punya rumah di Menteng, cukup punya mobil Lamborghini 4, cukup punya istri 4. Tuh, amin kan? Cukup punya suami kaya miliuner. Lu yang amin dikit aja. Ini istri-istri solehah nih. Saya mah nggak butuh harta, yang penting ada dia di sampingku, Bib. Ya salam, luar biasa. Bu, baru saya tahu cintanya ibu-ibu Parakan sama suami luar biasa. Pak, jangan ditinggalin Pak. Ini istri-istri solehah Pak. Betul-betul. Saya mau kasih tahu, ini live di YouTube saya nih. Saya mau bilangin di YouTube buat teman-teman yang nongkrong, yang nonton di YouTube saya, cari perempuan orang Parakan. Insya Allah perempuannya solehah semuanya. Tapi bohong. Sekarang saya mau tanya, istri solehah kayak gimana sih Bu? Istri soleha yang dengar apa kata suami. Emang ibu dengar apa kata suami? Bu, dandan dong. Ih, ogah. Betul? Kalau mau tidur dandan nggak? Saya nggak tanya ibu, saya tanya bapak. Pak, ibu kalau mau tidur dandan nggak? Astagfirullahaladzim. Ibu dandan dong. Dandan, suami itu paling seneng ngelihat perempuan di dandan. Kenapa? Karena syahwatnya di mata.
Syahwat suami itu ada di mata. Makanya suami itu jangan dikata hidung belang, jangan. Kenapa? Karena ngelihat yang di rumah sumpek, dandan kagak, alisnya botak, bulu mata pendek, mani mata sipit, hidung pesek. Dandan bu, dandan. Kenapa? Saat perempuan dandan dengan niat buat nyenengin suami, pahalanya luar biasa. Dandan jangan cuma mau kondangan doang. Dandan kondangan, lipstik make sampai muter. Pakai kebaya luar biasa, cakep banget, gamis yang harga mahal. Begitu tidur daster bolong. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan bolong mulu. Udah bolong, buang, dijadiin kain topo. Abis gimana Bib? Abis yang bolong tuh adem, lu masukin kipas angin ke dalamnya, lebih adem. Masuk angin lu. Bu, jangan begitu, nggak boleh. Baru nikah wangi banget, sampai kayak kuburan baru. Begitu punya anak 2, 3, la ilaha illallah, hilang wanginya, hilang. Balpirik, cap kampak, minyak kayu putih, minyak tawon. Ya paling wangi juga fresh care. Kesian bapak lagi peluk monyong hidungnya. Kan kesian, panas itu mulut. La haula wala quwata illa billah. Ibu, Nabi udah ngajarin kita. Bapak, saya benar Pak, Bapak harus ngedidik istri seperti itu. Bib, bagaimana Bib? Saya udah kasih nafkah, saya ngasih rezeki. Emang dasar aja Bib, istri saya mah males Bib kalau buat dandan mah. Bapak bilangin, Bu, ibu dandan, bidadari itu cemburu Bu. Istri dandan buat suami, bidadari cemburu. Apalagi seorang istri memberikan sesuatu kebaikan kepada suami, manja-manjaan, peluk-pelukan, tapi jangan di depan anak. Kamar di kamar bener, di ruang tamu juga jangan. Dan di dalam kamar nggak boleh ngobrol, jangan, nggak boleh. Bapak sama ibu di atas kasur ngobrol, nggak boleh. Apa kata Nabi? Jika suami istri berbincang-bincang di atas tempat tidurnya, perceraian pasti akan datang. Hati-hati tuh. Lagi tempat tidur itu tempat tidur ibu, bukan tempat kafe. Bapak tolong hindarin yang begini nih, hindarin, jangan sampai. Ibu ini udah diangkat derajatnya sama Allah, alhamdulillah. Dulu di zaman Nabi Bu, perempuan itu Bu, saat haid itu perempuan diusir. Kenapa? Bawa sial di kampung. Sekarang di Parakan ada yang haid, dikusir apa kagak? Berkah siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah Nabi. Perempuan diangkat derajatnya, perempuan dikasih luar biasa kedudukannya, sampai sorga ditaruh di bawah telapak kaki ibu, seorang wanita. Bapak tugasnya nyari rezeki, tapi ingat doanya malaikat Jibril saat Nabi turun dari khatib saat Idul Fitri. Salah satu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diaminkan oleh Nabi, doanya malaikat Jibril salah satunya, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Apa kata Nabi? Amin. Malaikat Jibril yang doa, yang aminin Nabi. Kira-kira dikabulin nggak sama Allah? Pasti dikabulin. Makanya jangan durhaka kepada suami. Ikutin aja apa kata suami. Ibu tahu Siti Aisyah Bu? Saya ngomong banyakan perempuan soalnya di sini. Habib mah diskriminasi. Habib kayaknya perempuan mulu. Loh, Nabi SAW mengatakan perempuan itu perempuan paling banyak di neraka Bu. Perempuan yang paling banyak. Ini Nabi yang ngomong, bukan Rifki, bukan. Saya nggak nyumpain perempuan Parakan masuk neraka, enggak. Tapi Nabi mengatakan ini hati-hati, perempuan itu paling banyak di neraka. Rata-rata gimana? Yang durhaka kepada suami. Ada yang memakan jasadnya sendiri, ada yang membongkar isi perutnya, dimakan isi perutnya, ada yang ditembus daripada besi yang panas dari kemaluannya sampai nembus ke atas ubun-ubunnya. Ini Nabi yang cerita Bu, bukan Rifki.
Ini hadis dari Siti Fatimah binti Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bu, ya sayang sama bapak ya. Ibu nyuci nggak di rumah? Nyuci nggak? Ibu apa mesin? Ayo jangan bohongin gua. Bapak, ibu nyuci pakai tangan apa pakai mesin pak? Mesin. Bener. Bu, tahu nggak manfaat istri nyuci baju suami? Tahu nggak manfaatnya? Udah tahu? Udah pernah dengar belum? Belum pernah dengar? Belum pernah? Kelewatan bener. Jika seorang istri, ini di dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan, barang siapa seorang istri mencucikan pakaian suaminya, yang pertama 1000 daripada keburukan dihapusi oleh Allah, 2000 kebaikan diberikan oleh Allah, 1000 derajat diangkat derajatnya oleh Allah istri yang nyuciin baju suami. Enak gak? Cuma nyuciin doang diangkat derajatnya, keburukan 1000 dihapusin, 2000 kebaikan diberikan. Amin ya rabbal. Ada lagi, ada lanjutannya apa? Jika seorang istri yang mencucikan pakaian suaminya, saat dia mencuci terkena paparan sinar matahari sampai terkena orang tersebut, maka siapa yang terkena daripada makhluknya Allah yang terkena matahari tersebut, mereka akan beristighfar kepada Allah agar dosa istri tersebut diampuni oleh Allah. Amin. Baru nyuci baju suami. Saat apabila dia mati, nah lagi nyuci pae. Apa kata Nabi? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Cuma nyuci baju, mau nggak diangkat derajatnya sama Allah? Cuciin baju suami. Ini makanya di akhir zaman begini yang diangkat derajatnya sama Allah apa? Changhong, LG, Samsung, diangkat derajatnya sama Allah, tiap tahun harganya naik. Betul nggak? Karena apa? Nyuciin baju bapak. Kucek bu dulu, sebelum dimasukin mesin dikucek dulu pakai tangan. Kenapa? Itu manfaatnya. Bapak sama, jangan galak-galak sama istri. Istri itu capek pak, ngurusin anak, ngurusin rumah. Betul bu? Tenang bu, saya masih ngebelain, tenang aja. Jangan sentimen amat sama saya mah. Bapak juga jangan galak-galak. Ibu tuh paling capek ngurusin rumah tangga lu. Coba bapak dikasih gendong anak sekeker apa itu bapak? Gendong anak paling banyak jamnya setengah jam. Betul bu? Itu setengah jam juga udah oper kiri, oper kanan, oper kiri, oper kanan, lambung. Anak nih anak, kita laki gagah gendong anak. Saya nyobain bu pak, saya nyobain bener-bener. Waktu Ramadan istri saya ngajak ke Tanah Abang, kak kita ke Tanah Abang yuk kak yuk. Aduh sumpek banget kalau udah masuk Tanah Abang, apalagi Ramadan kan penuh ya, bawa anak. Ya udah deh, kita suami nyenengin istri, gendong nih anak. Suami istri itu jalan aja nyari barang, nyari apa, kita gendong, udah kiri pindah kanan, kanan pindah kiri, udah gedek aja nih di hati nih. Gak pulang-pulang lagi dah. Belanja belum, udah naik 4 lantai. Belum belanja, masih milih aja. Ini toko yang salah apa mata istri saya yang salah? Begitu masuk setengah jam, nggak kuat saya, capek luar biasa. Wan sini, ini gendong tuh anak tuh. Udah kakak mau keluar aja, kakak mau keluar. Udah terusin dah. Saya ikutin dulu istri saya. Subhanallah, nih perempuan pak, nih bapak asal bapak tahu, perempuan tuh gendong pakai tangan kiri pak, ditaruh di pinggul. Nih anak ditaruh di pinggul, digendong tangan kiri gendong anak, tangan kanan milih baju. Hebat nggak tuh perempuan? Coba kalau laki-laki udah oper kiri oper kanan berjam-jam nggak bakal pindah tuh anak. Luar biasa. Ibu kuat, dikasih kekuatan sama Allah. Bapak disuruh bunting, nggak mau. Kenapa? Karena tahu yang paling sabar itu perempuan. Tapi jangan diuji pak, kesabaran perempuan bisa meledak loh, perang dunia akhirnya. UFO lewat, piring terbang.
Betul. Hati-hati, jangan main-main. Perempuan nggak boleh begitu juga. Ibu, bu, jawab yang jujur. Ibu punya suami nggak? Punya suami kan? Galak apa enggak? Baik. Nggak galak? Cakep. Suami soleh. Dibohong. Yang namanya istri kan nutupin aib suami. Kan bagus bener istri begitu. Sekarang saya mau tanya, ibu modal sabar punya apa enggak? Punya modal sabar? Tahu Siti Aisyah? Siti Aisyah istrinya siapa? Istrinya siapa? Lu Fir'aunnya nggak usah ke gue dong. Istri siapa? Fir'aun. Ibu di sini ada nggak yang istrinya suaminya kayak Fir'aun? Ngaku Tuhan, galak setengah mati. Kalau minta tolong pakai kaki, tolong ambilin saya yang ini bawa kemari. Ada yang begitu ada? Kan nggak ada. Makanya sabar. Kunci surga itu juga sabar. Bib, saya punya suami bib galak setengah mati bib. Ya Allah bib, udah pegel hati saya. Baru bangun tidur udah gebrak meja. Kopi mana kopi? Ada yang begitu ada? Sabar bu, sabar. Kunci surga kan sabar. Sampai mau berangkat kerja bib, berangkat kerja banting pintu. Assalamualaikum. Apa bu? Sabar. Mau masuk surga kan? Harus sabar. Pulang kerja udara hujan bib begini nih. Ya Allah bib, masuk tuh motor masuk blok rumah kita. Ambil kain pel yang sabar, sambil pelin sambil tanya, hujan yang di luar mata lo buta? Sabar. Sabar, emang begitu. Kalau suami udah nggak punya duit begitu, beludrekan aja otaknya. Ya Allah, yang orang cuman sekedar nanya galak bener, sambil senyum ngomongnya, jangan dibales bu. Perang dunia ke-7 bahaya. Begitu selesai mandi, bapak keluar, lihat tudung saji kosong, gebrak meja lagi. Mana sayurnya? Sabar. Apa bu? Mau jadi bidadari sorga nggak? Kuncinya bawain sayur asem panas-panas, bawa ke atas meja. Ini yang jangan disebor ke bapak, jangan, dosa, nggak boleh begitu ya. Sayur asem ini yang kan dipanasin dulu. Ayang mang marah-marah mulu, pakai ngomongan lembut. Lagi makan, ambil piring nih. Ingat nih, istri itu jangan pernah makan lebih dulu sebelum suami. Ambil nyendok nasinya biar suami dulu. Nih ibu-ibu sekarang dia yang masak, dia yang makan. Udah gitu suami pulang, ayo yang makan yang, yuk. Sambil angkat kaki nawarin lagi suami pulang. La haula wala quwata illa billah. Jangan, gak boleh. Bukain dulu piringnya, sendokin nasinya, lauknya disediain. Mau yang sok, mau yang mana. Habis suami udah selesai mau makan, ibu baru nyendok makan bareng sama suami. Itu cara adabnya Nabi SAW. Nih kalau kita kan udah jarang yang begini, udah nggak ada nih, hampir hilang kita. Dan subhanallah bu, tatkala saat itu habis selesai makan, ini bapak ke depan kan nyari udara angin nih, angin segar ceritanya si bapak. Betul pak? Habis makan kan biasanya ke depan gitu ya pak ya. Ibu ambil remote nonton Dua Istri. Betul pak? Istri dua apa dua istri? Masih ada nggak tuh? Istri keduanya jahat banget ya bu ya, sadis sama bini pertama tuh. Saya nggak pernah nonton, cuman dengar. Begitu lagi nonton bapak datang, sinetron mulu, berita. Apa bu? Harus. Ya udah deh, rangkul nih di pundaknya bapak tuh, senderan di sundok bapak. Ayang, kenapa sih dari pagi marah-marah mulu? Bodoh amat. Daripada perang, ibu masuk deh ke kamar, ambil sapu lidi, ya, kibrasin tempat tidur.
Baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa? Apa kata Nabi ini harus dibaca? Karena setiap tempat tidur jika nggak ditidurin itu jin pada tidur. Jin tidur di atas kasur. Jika ibu nggak kibras, bapak tidur, ibu tidur, jadi keluarga besar jin. Kibrasin. Begitu lagi dikibrasin, bapak datang, lama gue ngantuk. Sah? Ibu mah luar biasa. Begitu bapak tidur, ibu tidur, baru mau merem, mulai bapak audionya keluar. Ngorok si bapak. Sabar, jangan dicubit. Dari pagi bikin kesel aja. Gak boleh. Usap belakangnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma usap belakangnya. Sayangin bapak. Udah tenang, ibu ke dapur cari tali rapiah, balik lagi ke kamar, jirat leher bapak. Jangan ya, nggak boleh begitu, nggak boleh, harus sabar. Karena janji Nabi SAW mengatakan jika seorang istri menggunakan kesabaran, surga tempatnya. Amin ya rabbal. Makanya suami istri harus saling berkorban. Yang namanya cinta itu harus ada pengorbanan. Begitupun hari ini kita cinta kepada Nabi, penuh dengan pengorbanan kita, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan harta. Untuk apa? Untuk membahagiakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini belum seberapa, bapak ibu, kita belum seberapa ngerayain maulid. Di dalam Rawi Ad-Diba dijelaskan, ya Jibril lunadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bittahani wal bisyarah fa inna an-nur al-maksun wasir al-maknun awjad qablah al-wujud al-ashya wa ibda'il ardi was sama. Sallu ala nabi Muhammad. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadits qudsi mengatakan, ya Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, berikan kabar kepada mereka, sebentar lagi cahaya yang aku simpan, cahaya yang aku jaga di malam ini akan aku keluarkan ke bumi, sedangkan aku akan menghias langit dengan gemerlapan bintang dan rembulan. Sallu ala nabi Muhammad. Nabi merayakan kelahiran Nabi. Nabi ini dirayakan kelahirannya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih dulu merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bangga enggak kita? Bangga enggak kita? Bangga kita punya Nabi. Kenapa kita memuliakan? Nih ingat, sedikit lagi saya ingin menyampaikan. Sedikit lagi. Seandainya aja kita tahu kemuliaan dan keagungan Nabi, luar biasa Bu Pak. Demi Allah, saat mulai lahir Nabi dalam keadaan sujud, wajah menengadah ke langit, tangan menunjuk ke atas seraya mengucapkan alhamdulillah ya hayyu ya qayyum. Nabi baru lahir sudah pandai bersyukur kepada Allah. Diajarin kita syukur kepada Allah. Nabi masih bayi, betul, menunjuk ke langit dan bersyukur kepada Allah. Saat masih bayi, Nabi udah ngajarin kita juga. Saat Siti Halimah mengambil Rasulullah untuk disusui, Siti Halimah sudah berada di dalam hati mengatakan, susu sebelah kananku untuk Muhammad, susu sebelah kiriku untuk anak-anakku. Saat susunya Siti Halimah di sebelah kanan habis, dipindahi ke kiri, Nabi nggak minum. Saat dipindahi ke kanan, Nabi minum. Pindahin ke kiri lagi, nggak minum. Nabi dari kecil nggak pernah makan hak saudara susunya, nggak pernah makan hak orang lain. Apa bagaimana kita? Nabi udah ngajarin dari mulai bayi, apalagi kita yang udah diberikan akal, nggak boleh kita makan hak orang lain, dosa besar. Nabi udah ngajarin kita, apalagi saat dilahirkan Nabi, yang namanya binatang Pak, binatang berbahasa Arab dengan fasih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ucapan para binatang. Semua ahli Quraisy mendengar saat dimana binatang tersebut mengucapkan bahasa Arab. Apalagi saat Nabi dilahirkan, bulan begitu terang benderang, sampai daripada budak Abu Lahab saat itu yang dimerdekakan, Suaibah menggendong Nabi Muhammad SAW, memandang bulan, memandang wajah Nabi, memandang bulan, memandang wajah Nabi. Apa kata Suaibah? Wallahi tidak ada yang paling indah dan paling terang benderang bulan di hari malam ini, tidak seindah wajah anak yang ada di dalam pelukanku. Sallu ala Nabi Muhammad.
Nabi mulia, Nabi agung, ibu bapak kita nih udah bikin nyiksa Nabi dari dulu sampai gini hari. Nabi terus-terusan menangis. Menangis Nabi buat siapa? Buat umat. Sampai satu riwayat Nabi dewasa saat dengan Siti Aisyah ingin tidur di sampingnya. Saat dimana Siti Aisyah baru tertidur ngelihat Nabi udah nggak ada di sampingnya. Dicari ternyata Rasulullah ada di dalam masjid menggelar sorbannya. Ditunggu oleh Siti Aisyah, ditanya, ya Rasulullah kapan engkau istirahatnya? Engkau beribadah terus menerus. Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, jika Muhammad tertidur, bagaimana nasib umat Muhammad di yaumil qiyamah? Kita yang bikin dosa dipikirin sama Nabi sampai dikatakan, ya Rasulullah apa yang kau lakukan setiap malam? Setiap malam ya Aisyah, aku harus menggelar sorbanku tidak kurang 1000 rakaat salat taubat aku laksanakan di hadapan Allah. Ya Rasulullah, engkau maksum, engkau tidak ditempel dosa, engkau tidak memiliki dosa. Untuk apa salat taubatmu begitu banyak di dalam bilangannya? Apa jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aku khawatir di akhir zaman, di padang mahsyar, umatku saat dimana dia belum sempat bertaubat kepada Allah, dia setelah kembali kepada Allah, aku berharap salat taubatku ini dapat menambal taubat umatku. Kita yang bikin dosa, Nabi yang taubat. Sampai di dalam sakratul maut yang dipikir siapa? Ummati, ummati, ummati. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Enggak mau kehilangan umat. Sampai Siti Aisyah lagi dalam keadaan sujud kepada Allah salat, Rasulullah lewat. Rasulullah mengatakan, ya Allah masukkan Aisyah ke dalam surga. Siti Aisyah telah selesai dari salat, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau betul tadi mendoakan aku jika aku tidak salah? Ya Aisyah. Ya Allah, senang Siti Aisyah. Apakah kau senang ya Aisyah? Senang ya Rasulullah, engkau doakan aku masuk ke dalam surga. Begitulah cara aku mendoakan umatku. Sebelum keluarganya umat dulu minta dikumpulin di dalam surganya Allah. Maka dari itu hadirin wal hadirat, tubna ilallah. Taubat kita kepada Allah. Amalan kita enggak seberapa. Insya Allah berkah acara malam ini, setelah kita pulang menjadi hamba yang makin bertakwa kepada Allah, makin yang beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan wabah dari negeri ini betul langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan pada negeri ini. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mau kasih ijazah, boleh? Ada salawati bil qulub. Tahu salawati bil qulub? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Tahu hafal? Ini sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami salawat tibil qulub, maka di malam ini kami ijazahkan pula kepada antum semua. Baca sama-sama, insyaallah yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan seperti sedia kala. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa Ishfa' lana ya Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami, pandang kami yang sedang menengadahkan tangan di hadapan-Mu ya Allah, dengan tetesan air hujan yang Kau turunkan ke bumi ini. Ya Allah, ampuni dosa kami, jauhkan daripada perbuatan tidak baik dalam hidup kami. Jangan izinkan kami selalu bermaksiat kepada-Mu ya Allah.
kabulkan segala hajat dan doa kami ini ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan saya minta tolong kepada seluruh pengurus DKM masjid, masjid, musola, tolong bawakan salawat tibbil qulub. Tahu hafal salawatnya? Wa ashghilin zalimin. Ini salawat ashghil, maaf. Ini salawat ashghil. Wa ashghilin zalimin. Tolong dibaca di seluruh musola masjid, dibaca. Agar apa? Insya Allah jika ada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan mereka dengan perbuatan zalim mereka. Amin ya Rabbal. Dan kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan berkah salawat ini, jika para pemimpin-pemimpin kita baik kepada kita, Allah selamatkan mereka dan Allah berikan taufik dan hidayah. Jika mereka para pemimpin-pemimpin negeri ini untuk berbuat zalim kepada rakyatnya, insya Allah Allah cerai beraikan dan Allah hancurkan mereka semua. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bi zalimin. Allahumma tangan semua sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa kafil ya wasi'al karami ya Rabb
ilahana unzur ilaina ila rahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, pandang kami berharap ampunan dosa dari-Mu ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana. Ya Allah, kami yang hadir dalam tempat ini penuh dengan harapan kepadamu ya Allah, maka kabulkan hajat dan doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau matikan kami penuh dengan dosa, melainkan Kau matikan kami dalam keadaan beribadah kepadamu ya Allah, sujud kepadamu ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah ya Rabbal Alamin. Waghfir ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana. Waghfir الفاتحة بالقبول والتمام بكل سول والمأمول والصليشان ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة، دافئة لكل شر، جلبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية. أن الله ينور قلوبنا، أن الله ينور قلوبنا، أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الضقاء والحدى والعفاف والموت على دين الإسلام، والموت على دين الإسلام، والموت على دين الإسلام، والإيمان بلحم الندين والامتحان بحق سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البألوي الشفاعة، يا البألوي الشفاعة، يا البألوي الشفاعة. كله كربة تنجلي بكم بأهل الولاية. درك يا أهل المدينة، درك يا أهل المدينة، درك يا أهل المدينة. يتريم أهلها، يتريم أهلها، يتريم أهلها. واعف عنا كريم، واعف عنا رحيم، يا فرج الحام، يا كاشف الغام، يا من لأبدي يغفر ويرحم. دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب Alamin. Mudah-mudahan hujan yang turun di malam hari ini menjadi saksi di yaumil qiyamah, dan insyaallah Allah jadikan hujan ini bahwasanya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya apabila ada bahasa yang tidak baik keluar dari lisan Al-Faqir, semua datang daripada kebodohan Al-Faqir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.